Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di pertemuan keempat, entah kelima ini. Dalam kajian bedah buku yang saya susun sendiri dengan judul Membela Kedua Orang Tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa pertemuan yang lalu sudah kita bahas saya pikir cukup detail, insya Allah. Atau yang ingin lebih detail lagi silahkan nanti membaca PDF-nya. Atau yang ingin memiliki buku dalam bentuk fisiknya nanti silahkan menghubungi penyelenggara. Berikut ini slide yang tampil di hadapan kita, halaman 22. Ada pendapat atau pandangan yang sangat berharga tentang makna abi dalam bahasa Arab atau ayahku, makna harfiahnya, bahwa sebenarnya penggunaan kata abi dalam bahasa Arab itu tidak hanya melulu berlaku bagi orang tua kandung. Nah, sehingga hadis Rasulullah yang mengatakan dengan redaksi inna abi wa abaka finnar, seandainya difahami abi dalam makna pamanku, ay ammi, itu biasa dipergunakan dalam bahasa Arab. Nah, di dalam pemahaman ini seperti apa yang dikutip oleh Al-Imam Al-Mufassir Al-Fakhr Razi dalam kitab At-Tafsirul Kabir. Dalam tafsiran beliau terhadap firman Allah dalam suratul An'am ayat 74 tentang Nabi Ibrahim. Tentang Nabi Ibrahim. Idz qala Ibrahim li abihi. Bahwa ada satu pendapat mengatakan li abihi yang dimaksud ay li ammihi, bagi pamannya. Demikian dikutip oleh tafsir Al-Mufassir Al-Fakhr Razi dalam kitab Tafsirul Kabir, yang beliau kutip pendapat ini atau dinukil pendapat tersebut dari sahabat Abdullah bin Abbas, lalu dari murid beliau sendiri yaitu Al-Imam Mujahid Ibn Jabr
Kemudian juga pendapat Ibn Jurayj dan Al-Imam As-Suddi. Nah, terkait dengan hadis riwayat Al-Imam Muslim dengan redaksi inna abi wa abaka finnar. Jika difahami makna abi, bermakna ammi, itu bukan sesuatu yang terlarang. Artinya bukan sesuatu yang tidak berdasar. Itu dapat dijadikan satu pandangan berharga dalam memahami hadis tersebut. Berikut ini kajian slide selanjutnya. Kajian dari Al-Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menegaskan bahwa pemahaman abi dengan makna ammi memiliki beberapa pendekatan. Pertama, bahwa penyebutan ayahku bagi Abu Thalib biasa dipakai di masa Rasulullah. Karena itu di saat paman Rasulullah Abu Thalib memelihara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang kafir Quraisy datang kepadanya, kemudian mengatakan kepada Abu Thalib, berikan anakmu kepada kami, atau sampaikan kepadanya, kepada anakmu, agar supaya dia tidak terus-menerus mencaci maki Tuhan kami. Lalu orang-orang kafir Quraisy tersebut juga menawarkan kepada Abu Thalib untuk dibarter anak tersebut dengan anak yang lain. Berikan anakmu kepada kami, dan kami berikan anak kami kepadamu. Nah, tentu Abu Thalib tidak menerima tawaran tersebut. Bagaimana? Anak saya akan aku serahkan sementara aku mendidik anak kalian. Sementara anak saya oleh kalian hendak dibunuh. Nah, jadi ungkapan kata-kata ini, anak saya, dalam bahasa kitanya tentu anak saya. Dalam bahasa Arabnya ibni. Itu biasa dipergunakan bagi keponakan. Lalu kata abi, dari keponakan ke paman, itu biasa diungkapkan dengan kata abi. Padahal yang dimaksud adalah ammi. Nah, karena itu pula ada peristiwa lain ketika Buhairah. Buhairah itu ketika seorang ahli kitab, ketika Abu Thalib berjumpa dengannya, ditanyalah oleh Buhairah ini, siapa ini? Rasulullah saat itu masih kecil bersama Abu Thalib, pamannya Rasulullah. Lalu Abu Thalib menjawab, hadza ibni. Ini adalah anakku. Nah, lalu Buhairah tersebut berkata, tidak seharusnya ayah anak ini dalam keadaan hidup. Artinya Buhairah tahu bahwa dia bukan ayah aslinya, tapi pamannya. Mesti ayah anak ini sudah meninggal. Artinya bahwa Buhairah, ya, sebagaimana juga berita-berita daripada yang telah didapati oleh ahlul kitab sebelumnya, bahkan juga para nabi sebelum Rasulullah memberitakan bahwa kedatangan Rasulullah ini dalam keadaan yatim. Dalam keadaan yatim. Wafat ayahnya. Nah, lalu pandangan kedua, penyebutan kata abi dalam makna ammi, dalam pandangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, ada dasar dari hadis yang menjadikan pendekatan terhadap makna tersebut. Kita baca ini, nomor 2. Ada sebuah hadis yang menyerupai pemahaman di atas, bahwa yang dimaksud dalam neraka
oleh Rasulullah adalah pamannya, yaitu Abu Thalib. Pemahaman ini menjelaskan hadis riwayat Imam Muslim di atas, yaitu riwayat Anas ibn Malik yang mengatakan inna abi wa abaka finnar. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dari Ummu Salamah bahwa Al-Haris ibn Hisham mendatangi Rasulullah di saat haji wada', yaitu haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sebelum wafatnya. Ia, Haris tersebut, berkata, wahai Rasulullah, sahabat Rasulullah ini berkata, wahai Rasulullah, engkau telah memerintahkan untuk menyambung tali silaturahim, berbuat baik kepada tetangga, melindungi anak-anak yatim, memberi jamuan kepada para tamu, memberi makan kepada orang-orang miskin. Sungguh pekerjaan-pekerjaan baik semacam itu dahulu telah dilakukan oleh Hisham ibn Mughirah, yaitu ayahnya sendiri, ayahnya Al-Haris. Lalu bagaimana pendapatmu tentang dia, wahai Rasulullah, ayahnya tersebut? Lalu Rasulullah menjawab, kullu qabrin la yashhadu sahibuhu an la ilaha illallah fahuwa jazwatun minan nar. Wa qad wajadtu ammi. Nah, ini ada redaksi di sini, sabda Rasulullah. Wa qad wajadtu ammi Aba Talib fi tamtamin minan nari. Fa akhrajahu Allah limakanihi minni wa ihsanihi ilayya faja'alahu fi dhahdahin minan nar. Rawahu Tabarani. Hadis ini, atau kita baca terjemahannya, Rasulullah berkata kepada Al-Harith, setiap kuburan yang orang di dalamnya tidak pernah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka kuburan tersebut adalah lubang dari lubang neraka. Dan sungguh aku telah mendapati pamanku sendiri, Abu Thalib, berada di bagian terdalam dari neraka, maka kemudian Allah mengeluarkannya dan dipindahkan dari tempat tersebut karena kedudukanku, kata Rasulullah. Karena kedudukanku dari dirinya, di mana dia adalah pamannya Rasulullah, maka kemudian Allah menjadikan tempatnya di dekat daripada dasar neraka. Di dekat dari neraka, artinya bukan dikeluarkan dari neraka, tapi disebutnya fi dhahdahin minan nar. Nah, jadi hadis ini memberikan pemahaman terkait bahwa yang dimaksud abi bisa jadi adalah dalam makna ammi. Dengan dalil sabda Rasulullah sendiri, dengan hadis ini juga beberapa hadis lainnya. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah menetapkan bahwa Abu Thalib bertempat di neraka. Lanjut. Itu bahasan panjang terkait masalah Abu Thalib, tapi jumhur ulama mengatakan Abu Thalib bertempat di neraka karena dia tidak mau bersaksi dengan mulutnya. Bersaksi dengan mulutnya, al-i'tiraf, dengan pengakuan lidahnya dengan asyhadatain la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lanjut. Faedah penting di slide ini, rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan bisa dibaca ini slide-nya, atau saya perbesar. Kritik ulama terhadap beberapa hadis riwayat Muslim. Ini pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa kritik ini sesungguhnya disampaikan oleh orang-orang yang juga kompeten dalam hadis. Bisa jadi adalah orang-orang yang sekelas dengan Imam Muslim, atau bahkan lebih tinggi dari segi kedudukan atau keilmuannya dibanding Imam Muslim sendiri. Allahu a'lam. Yang jelas para kritikus terhadap riwayat Imam Muslim ini bukan orang-orang semacam kita. Ada beberapa hadis dalam Sahih Muslim yang dikritik oleh para ulama. Pertama tentu kita pahami dahulu bahwa
semua hadis dalam kitab Sahih Muslim adalah hadis-hadis sahih. Dan terutama Sahihul Bukhari. Sahih Al-Bukhari yang disusun oleh guru Imam Muslim sendiri. Al-Imam Al-Bukhari Muhammad ibn Ismail. Yang oleh para ulama dikatakan as-sahhu kitabin ba'da al-Quran. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Lalu kemudian pada tingkatan kedua adalah Al-Imam Muslim. Murid daripada Al-Imam Al-Bukhari. Yang juga menyusun kitab Sahih Al-Jami' As-Sahih. Tentu hadis-hadis di dalamnya adalah hadis-hadis sahih. Dan kekuatan hadis guru dengan murid ini menjadi perdebatan panjang walaupun kemudian jumhur mayoritas ulama mengatakan Sahih Bukhari lebih kuat daripada Sahih Muslim karena ada satu syarat yang lebih ketat yang dimiliki oleh Imam Al-Bukhari yang itu tidak dibuat sebagai syarat hadis sahih bagi Imam Muslim, yaitu al-mu'asyarah, yaitu hidup semasa. Dalam masalah mu'asyarah, orang yang saling meriwayatkan dari dua orang yang hidup semasa, Imam Bukhari mensyaratkan adanya al-liqa, pertemuan, pernah bertemu antara keduanya. Sementara Imam Muslim tidak mensyaratkan itu. Nah, kembali lagi. Sahih Muslim, walaupun di dalamnya tentu adalah berisi hadis-hadis sahih. Namun ada beberapa hadis yang dikritik oleh para ulama hadis sendiri. Nah, saya di sini menuliskan tentu yang mengkritik pun adalah imam-imam ahli hadis terkemuka sekelas Imam Muslim sendiri atau bahkan mungkin lebih darinya. Di antara hadis yang dikritik oleh para ulama adalah hadis inna abi wa abaka finnar. Yang kedua adalah hadisul jariyah. Dan yang ketiga adalah hadis tentang bismillah dalam salat, bacaan bismillah. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasulullah dalam salat tidak membaca bismillah, artinya tidak dijaharkan, atau memang tidak membaca bismillah. Makna zahir hadisnya tersebut seperti itu, tidak membaca bismillah. Nah, tiga hadis ini dikritik oleh para ulama. Pertama hadis inna abi wa abaka finnar. Lalu yang kedua, ini sudah kita bicarakan terkait itu. Dari pertemuan pertama sampai saat ini kita bicarakan hadis itu. Kemudian yang kedua adalah hadis al-jariyah. Hadis yang menceritakan tentang ada seorang sahabat dari kalangan Ansor datang menghadap Rasulullah membawa seorang hamba sahaya perempuan hitam. Sahabat Rasulullah ini kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya memiliki hamba sahaya, ini orangnya apabila engkau memandang dia seorang perempuan beriman, maka hendak saya merdekakan ia. Nah, di dalam redaksi riwayat Imam Muslim, kemudian Rasulullah bertanya kepada budak tersebut, Ainallah. Dengan kata atau redaksi ini, lafaz Aina Allah. Makna harfiahnya, Aina, kata Aina, memberikan makna di mana. Nah, lalu si budak tersebut menjawab fis sama. Makna harfiah fis sama, di langit. Hadis ini banyak dikritik oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Baihaqi. Ahmad ibn Husain Al-Baihaqi. Imam ahli hadis terkemuka. Ahli fikih, ahli hadis, hafiz hadis. Nah, hadis ini dinilai atau dikritik bahkan oleh sebagian ulama dinilai sebagai hadis yang tidak layak untuk dikategorikan hadis sahih dengan beberapa alasan. Di antaranya, satu, hadis ini adalah hadis ma'lul, memiliki illat, memiliki cacat.
Oleh karena dia termasuk hadis mudharib. Hadis mudharib. Hadis mudharib itu adalah salah satu varian hadis dhaif. Hadis mudharib adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad berbeda-beda dan dengan redaksi matan yang juga berbeda-beda. Satu sama lainnya saling bertentangan, bukan menguatkan, tetapi saling bertentangan. Ini yang disebut dengan hadis mudharib. Syekh Al-Baiquni dalam Manzumah Aqidah, Manzumah Al-Baiquniyah dalam mustalahul hadis mengatakan wa ikhtilafi sanadin aw matni mudharibun 'inda uhailil fanni. Wa ikhtilafi sanadin, dan hadis yang berbeda-beda sanad atau matannya, mudharibun, itulah disebut dengan hadis mudharib 'inda uhailil fanni menurut para ulama ahli hadis. Nah, oleh karena hadis ini termasuk hadis mudharib, ini hadis al-jariyah. Kita berbicara terkait hadis al-jariyah sauda. Maka hadis ini tidak dapat dijadikan hujjah, apalagi dalam masalah akidah. Bahkan dalam masalah hukum saja, hadis dhaif tidak dapat diamalkan, tidak boleh dijadikan sandaran, apalagi dalam masalah akidah. Yang pertama, lalu yang kedua, hadis Al-Jariyah ini riwayat Imam Muslim dengan redaksi Aynallah, lalu si budak tersebut menjawab fis sama. Hadis ini menyalahi pokok akidah. Hadis ini mukhalifun lil usul. Mengapa? Oleh karena pokok akidah, dasar keyakinan seseorang dihukumi muslim adalah ketika dia bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana dalam hadis mutawatir, hadis sahih, hadis mutawatir jelas hadis sahih, maqtu'un bi sihhati. Diriwayatkan oleh banyak para ulama sabda Rasulullah, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Jadi seseorang dihukumi muslim itu ketika bersyahadat. Dua kalimat syahadat dia ungkapkan. Yakini dengan hatinya, diungkapkan dengan mulutnya. Bukan dengan mengatakan Allah fis sama. Nah, bahkan kalimat Allah fis sama itu adalah kalimat mushtarakatun baina al-yahudi wan nasara. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani mengatakan itu. Mengatakan Allah fis sama. Nah, ada hadis yang sahih. Yang sahih. Hadis yang kuat, sahih. Matan dan sanadnya serta sejalan dengan pokok-pokok akidah terkait hadis Al-Jariyatus Sauda ini adalah riwayat Al-Imam Malik dan Al-Imam Ahmad. Dalam riwayat Al-Imam Malik dan Imam Ahmad disebutkan anna rajulan minal ansari, bahwa seorang laki-laki dari kaum Ansar ja'a bi amatin sauda. Ia datang menghadap Rasulullah dengan hamba sahaya perempuan hitam. Waqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, inna alayya raqabatan mu'minah. Ya Rasulullah, sungguh aku memiliki seorang hamba sahaya yang beriman. Fa in kunta tara hadhihi mu'minatan a'taqtuha. Dan kalau engkau wahai Rasulullah memandang ini hamba sahaya betul beriman, maka aku akan memerdekakan dia. Lalu Rasulullah bertanya kepada hamba sahaya itu, ini hadis yang betul terkait tema hadis Al-Jariyatus Sauda. Rasulullah berkata kepada budak tersebut dalam riwayat Al-Imam Malik dan Imam Ahmad, atashhadina an la ilaha illallah. Adakah bersaksi engkau bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Qalat, berkata hamba saya tersebut, na'am, ya.
Qala, berkata Rasulullah, atashhadina anni Rasulullah. Apakah bersaksi engkau bahwa aku adalah Rasulullah? Qalat, na'am. Si budak menjawab, ya. Lalu Rasulullah berkata, atu'minina bil ba'thi ba'dal mauti? Adakah engkau beriman dengan adanya peristiwa kebangkitan setelah kematian? Qalat, na'am. Lalu kata Rasulullah apa? Qala, a'tikha. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat dari Ansar tersebut, a'tikha, merdekakan dia. Ini hadis Al-Jariyatus Sauda yang sahih. Nah, riwayat Imam Muslim dengan redaksi mengatakan Allah, lalu si budak menjawab fis sama, ini hadis termasuk hadis mudharib sehingga ini tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan akidah. Sehingga hadis ini catatan pentingnya tidak boleh dijadikan dalil untuk menetapkan Allah bertempat di langit. Seperti keyakinan rusak orang-orang Wahabi. Na'udzubillah. Mereka mengatakan Allah bertempat di langit. Na'udzubillah. Langit itu ciptaan Allah. Bagaimana kemudian Allah bertempat pada ciptaannya? Langit itu memiliki bentuk dan ukuran. Bagaimana dikatakan Allah bertempat di langit sehingga berarti Allah memiliki bentuk dan ukuran? Na'udzubillah. Langit itu 7 lapis langit. Sehingga ketika dikatakan seperti keyakinan rusak orang-orang Wahabi, maka berarti dalam keyakinan mereka Allah berbilang. Di langit 1, di langit 2, di langit 3. Atau kalau dikatakan di langit tertentu, atau di salah satu langit dari 7 lapis langit tersebut, maka berarti langit yang lain kosong. Na'udzubillah. Nah, maka hadis ini tidak boleh dijadikan landasan, hadis riwayat Imam Muslim ini dalam menetapkan akidah. Jangan sampai diambil makna zahirnya sehingga diyakini bahwa Allah bertempat di langit. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Pegang teguh akidah ini. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Ini akidah Rasulullah. Pegang teguh dan sebarkan akidah ini. Allah mawjudun bila makan. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Juga tidak boleh dikatakan Allah bertempat atau bersemayam di atas arsh. Arsh makhluk Allah, ciptaan Allah. Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Allah tidak membutuhkan pada tempat. Allah ada tanpa arah. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tambahan. Sebagian ulama kita, di kalangan ulama Ahlus Sunnah, mereka yang tetap mengambil hadis riwayat Imam Muslim ini dengan alasan oleh karena ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya sehingga ini hadis sahih. Para ulama kita yang walaupun mengambil hadis ini tetapi mereka tidak mengambil makna harfiahnya, tidak mengambil makna zahirnya, tidak berpemahaman seperti pemahaman kaum musyabbihah mujassim. Sehingga ada ulama kita yang mengambil hadis riwayat Imam Muslim ini dengan takwil. Walaupun mereka mengambil hadis ini, tetapi mereka memahaminya dengan takwil. Yaitu, takwil terkait hadis ini ketika Rasulullah berkata, Aina Allah. Kata Aina itu untuk mengungkapkan ma mada ta'zimiki lillah. Jadi pertanyaan Rasulullah kepada hamba saya tersebut mengatakan Aina Allah, ay ma mada ta'zimiki lillah. Bagaimana puncak kau mengagungkan Allah? Oleh karena kata aina dalam bahasa Arab itu tidak hanya berlaku untuk dipergunakan menanyakan tempat, tapi juga biasa dikatakan atau diungkapkan untuk menetapkan kedudukan. Misalkan dalam bait syair dikatakan aina suraya minas suha wa aina muawiyatu min ali. Aina suraya, mana perbandingan bintang Suraya dengan Suha? Jauh perbandingannya. Suha itu terang.
Suraya itu kecil-kecil. Wa aina Muawiyah min Ali, dan mana perbandingan Muawiyah dibanding Ali? Yang dimaksud dengan kata aina di sini bukan untuk menanyakan tempat, tapi untuk menetapkan kedudukan. Artinya Sayyidina Ali jauh lebih tinggi derajatnya dibanding Muawiyah. Kalau saya katakan dalam bahasa Arab misalkan kepada orang yang misalkan baru belajar, bahkan misalkan baca tulis Arab pun tidak bisa, tapi dia ngotot membantah saya. Kemudian saya katakan, aina anta minni? Maksudnya apa? Mana perbandingan kau dengan saya? Baru belajar segitu aja udah ngotot. Misalkan seperti itu. Nah, jadi ungkapan aina itu tidak hanya melulu untuk menetapkan tempat, tetapi untuk biasa juga pergunakan untuk menetapkan kedudukan. Nah, kemudian jawaban si hamba sahaya, budak hitam tersebut mengatakan fis sama. Para ulama kita, mereka yang mengambil hadis ini dengan alasan karena ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya lalu diambil, ditakwil dengan makna ay annallaha 'alil qadri jiddan. Makna fis sama bukan artinya Allah ada di langit, tapi untuk mengungkapkan ay annallaha 'alil qadri jiddan, bahwa Allah sangat tinggi derajatnya. Jadi ungkapan ini adalah untuk ta'zim dan tabjil, takbir, untuk pengagungan terhadap Allah, bukan untuk menetapkan Allah di langit. Dalam bahasa Arab itu biasa dipergunakan seperti itu. Misalkan fulanun fis sama. Apa maknanya fulanun fis sama? Si fulan ada di langit. Bukan artinya dia fisiknya ada di langit. Tapi untuk menetapkan bahwa si fulan sangat tinggi derajat. Nah, itu biasa dipergunakan dalam bahasa Arab seperti itu. Misalkan dalam bait syair dikatakan balagna samaa majduna wa sana'una wa inna lanarju fawqa dzalika mazhara. Bait syair ini mengatakan balagna samaa, kita telah sampai ke langit. Apa yang dimaksud? Orangnya ada di bumi. Orangnya ada di bumi ini. Tapi ketika katakan balagna sama, kita telah sampai ke langit. Yang dimaksud apa? Kemuliaan kita, keagungan kita telah sampai puncak. Nah, jadi kembali lagi terkait hadis Al-Jaratus Sauda. Ini mohon maaf saya agak panjang bagian ini karena menyangkut akidah. Harus saya jelaskan lebih detail. Oleh karena orang-orang Wahabi, kesesatan mereka seperti yang minggu lalu saya bahas, pangkalnya, penyebab utamanya adalah senantiasa berpegang teguh dengan zahir atau makna literal daripada teks-teks Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, termasuk dengan ayat-ayat terutama terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat dan hadis-hadis mutasyabihat. Nah, termasuk hadis ini oleh mereka difahaminya dengan secara harfiah. Ketika mereka mengatakan dengan dasar hadis ini menurut mereka bahwa Allah ada di langit. Nauzubillah. Anehnya di saat yang sama juga mereka mengatakan Allah bertempat di arsy. Sehingga kalau umpama ada orang minta ketegasan dari orang Wahabi ini, sesungguhnya menurutmu itu di langit atau di arsy? Dia tidak bisa jawab. Tidak bisa menjawab. Makanya ungkapan orang Wahabi itu rancu. Mereka mengatakan Allah di langit di atas arsy. Aneh itu. Bagaimana memahaminya? Kata mereka Allah di langit di atas arsy. Nauzubillah. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, pahami ini. Akidah Rasulullah, akidah para sahabat, aqidatu kullil anbiya, akidah keyakinan seluruh para nabi Allah, aqidatul muslimin, akidah umat Islam turun-temurun hingga sekarang. Di atas keyakinan ini, Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah mawjudun bila makan, wala yajri alaihi zaman. Allah ada tanpa tempat, Allah tidak terikat oleh zaman. Allah yang menciptakan ruang dan waktu, Allah tidak terikat oleh ciptaannya. Nah, ini hadis yang kedua
yang diriwayatkan oleh Muslim yang juga menuai kritik. Yang pertama tadi terkait hadis yang menyebutkan inna abi wa abaka finnar, yang dikritik habis oleh Imam As-Suyuti. Ya, kesimpulan Imam As-Suyuti hadis itu dhaif, begitu saja. Kesimpulan utamanya. Bahasanya panjang sekali dan terutama terkait ulumul hadisnya sangat detail. Dituangkan oleh beliau dalam banyak risalah. Termasuk dalam risalah berjudul Al-Masalikul Hunfa fi Najati Walidayil Mustafa. Juga beberapa risalah lainnya seperti At-Ta'zim wal Minnah. Nah, kemudian hadis yang ketiga, ini saya kutip di sini penjelasan guru dari guru-guru kita, Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdurrahman Abdullah ibn Muhammad ibn Yusuf Al-Harari rahimahullah ta'ala. Imam besar, imam hadis, hafiz hadis. Dalam penjelasan beliau terkait hadis al-jariyah, termasuk juga hadis yang menyebutkan dalam riwayat yang Muslim bahwa Rasulullah dalam sholat tidak membaca bismillah. Itu dikritik oleh para ulama. Tapi saya tidak membahas bagian yang nomor 3 ini karena cukup panjang juga. Insya Allah nanti ada kesempatan. Mudah-mudahan kita bahas terkait itu. Dan itu sudah dibahas oleh Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bahkan mengkritik hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah tidak baca bismillah dalam sholatnya. Hadis yang pertama, di bagian bawah dari slide kita ini. Hadis yang pertama, itu hadis yang mengatakan inna abi wa abaka finnar dinilai dhaif oleh Al-Hafidz As-Suyuti. Lihat, jadi yang mengkritik hadis ini adalah hafidz hadis, bukan saya. Saya menyampaikan dan ini amanat. Amanat harus saya sampaikan, amanat ilmiah. Dan yang kedua hadis yang menyebutkan ainallah dikritik oleh gurunya sendiri bahkan. Gurunya Al-Imam Muslim, yaitu Al-Imam Al-Bukhari. Ditolak oleh Al-Imam Al-Bukhari. Juga dikritik oleh banyak para ulama lain termasuk oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Dan yang ketiga, hadis yang ketiga tentang Bismillahirrahmanirrahim dinilai dhaif oleh Al-Imam Syafi'i dan para hufaz hadis lainnya. Kita masuk slide berikutnya. Saya ingin memastikan ini tampil slide berikutnya nih. Metode ketetapan keempat. Tampil nggak Mbak Aga? Karena yang sudah-sudah kita lama jeda di satu slide, saya geser tidak mau aktif. Mbak Aga? Ya Ustadz. Tampil. Metode ketetapan keempat. Ada? Atau rekan-rekan yang lain mungkin? Saya ingin memastikan saja. Tampil. Ini slide nomor berapa ya? Slide nomor halaman 25. Tampil. Sebelum kita bahas, karena metode ketetapan keempat ini juga cukup panjang bahasannya. Di slide kita punya 55 halaman. Sampai saat ini kita baru membahas 25 halaman. 25 halaman. Mungkin ini berlanjut panjang entah sampai bulan puasa. Sebelum puasa insya Allah kita selesaikan. Dan kita buat yang baru. Insya Allah berkelanjutan. Tampil ya. Metode ketetapan keempat. Saya ulas sedikit global dari apa yang sudah kita
eh, bicarakan materi kita ini, bahwa ada beberapa ketetapan untuk menetapkan atau beberapa metode untuk menetapkan bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min ahli najat, dari kelompok orang-orang yang diselamatkan di akhirat kelak. Artinya bukan penduduk neraka, tetapi keduanya adalah penduduk surga. Penduduk surga. Di metode pertama dan kedua kita membahas tentang bahwa kedua orang tua Rasulullah termasuk daripada ahlul fatrah, juga bahwa kedua orang tua Rasulullah tidak mendapati dakwahnya Rasulullah. Lalu metode ketiga adalah apa itu yang kita bahas kemarin, bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas keyakinan iman, di atas ajaran Nabi Ibrahim. Artinya mukmin, keduanya mukmin. Ketika kita katakan di atas ajaran Nabi Ibrahim, bahwa keduanya adalah beriman. Sudah kita bahas sampai ini, sampai slide ini, dan itu cukup panjang. Lalu kita punya metode keempat, dan seperti di awal pertemuan kita, bahwa setiap metode ini dapat berdiri sendiri. Dapat berdiri sendiri untuk dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan bahwa kedua orang tua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min ahli najat. Metode ketetapan keempat adalah bahwa Allah telah menghidupkan kembali kedua orang tua Rasulullah sehingga keduanya beriman. Yaitu setelah Rasulullah diutus sebagai Nabi dan Rasul dan berdakwah dengan kenabiannya, menyampaikan ajarannya, Allah kembali menghidupkan kedua orang tua Rasulullah dan kemudian keduanya bersaksi dengan ketuhanan Allah dan dengan kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah telah menghidupkan kembali kedua orang tua Rasulullah sehingga keduanya beriman kepadanya. Ketetapan ini telah diambil oleh sekelompok ulama. Cukup banyak. Dari hufazul hadis dan lainnya. Di antaranya Al-Imam Ibn Shahin, Al-Imam Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi, ulama besar ahli hadis terkemuka. Al-Imam As-Suhaili, dalam kitab namanya Ar-Rawdul Unuf, itu 4 jilid besar tentang sirah nabawiyah. Dikutip di sana pendapat As-Suhaili, juga beliau ulama besar, sejarawan terkemuka. Kebetulan ada kitabnya cuman di atas. Lalu juga dipilih pendapat ini oleh Imam Al-Qurtubi, juga Al-Muhibbut Tabari, termasuk juga oleh Al-Allamah Nasiruddin Ibnul Munajjir Al-Maliki, dan oleh banyak para ulama lainnya. Lanjut. Nah, pendapat ini, pendapat atau metode ketetapan keempat ini diambil oleh para ulama dengan dasar beberapa riwayat hadis. Di antaranya sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ibn Shahin sendiri, sehingga beliau mengambil pendapat ini dalam kitab An-Nasikh wal Mansukh. Lalu Al-Khatibul Baghdadi dalam kitab As-Sabiq wal Lahiq. Lalu Ad-Daraqutni dan Ibnu Asakir dalam kitab Gharaib Malik dengan sanad dhaif. Nah, di sini ada kalimat saya kutip, sanad dhaif. Hadis terkait dihidupkannya kedua orang tua Rasulullah memang termasuk kategori hadis dhaif. Tetapi ini boleh diriwayatkan kalau menyangkut, salah satunya adalah menyangkut at-tarajum. At-tarajum itu biografi
atau at-tarjamah. Tarjamah itu sama maknanya biografi, perjalanan hidup, sirah. Sebagaimana juga boleh diamalkan hadis dhaif dalam fadhailul a'mal. Nanti terkait itu akan saya bahas di belakang nanti. Artinya, walaupun hadis ini berkategori dhaif pada sanadnya, tetapi hadis ini oleh karena dia menyangkut sirah, biografi, dapat dijadikan landasan. Yang karena itulah maka para ulama, beberapa di antara yang kita sebutkan tadi, mengambil metode ketetapan yang keempat ini. Dari Aisyah, berikut adalah hadisnya. Dari Sayyidah Aisyah bahwa ia berkata, Hajja bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada'i. فمر بي على عقبة الحجون وهو باك حزين مغتم فنزل فمكث عني طويلا ثم عاد إلي وهو فرح مبتسم فقلت له ini mudah-mudahan ada yang tidak ada yang tertinggal ini. Faqultu lahu ini harus dicek lagi nanti. Takut ada yang terhapus ini. Faqultu lahu berkata aku atau bertanya aku kata Aisyah. Nanti kita terjemahnya kita baca di bawah. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kesimpulannya demikian. Lalu Rasulullah menjawab, faqala dhahabtu li qabri ummi fas'altullaha an yuhyiyaha fa ahyaha fa amanat bi wa raddaha Allah. Rawahu Ibnu Syahin al-Khatib al-Baghdadi wa Daruqutni wa Ibnu Asakir. Aisyah berkata, Rasulullah bersama kami melaksanakan haji wada'. Saat bersamaku melewati putaran di Hajun, yaitu tempat sa'i, yang pernah sa'i dan memperhatikan ada pintu di hampir di pertengahan mas'ah, tempat sa'i itu ada namanya Babul Hajun. Beliau menangis ketika di putaran wilayah Hajun atau di dekat Hajun, beliau atau Rasulullah menangis. Beliau berhenti sa'i. Beliau menjauh dariku, kata Sayyidah Aisyah, menyendiri cukup lama. Kemudian beliau kembali kepadaku dalam keadaan gembira dan tersenyum. Aku, kata Sayyidah Aisyah, bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Artinya, semula sangat sedih sampai menangis Rasulullah. Setelah beberapa lama kemudian kembali kepada Aisyah dalam keadaan senyum, kemudian sangat bergembira. Nah, ketika Rasulullah ditanya, maka beliau menjawab, aku telah pergi ke makam ibuku. Aku meminta kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Maka Allah menghidupkannya, maka ia beriman kepadaku. Lalu kemudian Allah mengembalikannya, artinya mematikannya kembali. Jadi hidup, kemudian bersaksi dengan syahadatain, lalu kemudian wafat kembali. Hadis ini berkualitas dhaif, sebagaimana disepakati oleh para ahli hadis. Bahkan ada pendapat yang mengatakan itu sebagai hadis maudhu', hadis palsu. Tetapi yang benar bukan maudhu', tetapi hadis ini hanya berkualitas dhaif saja. Karena jauh, ini ingat-ingat rekan-rekan sekalian. Hadis maudhu' itu jauh berbeda dengan hadis dhaif. Hadis maudhu' itu hadis palsu, artinya bukan hadis sesungguhnya. Dia dibuat-buat lalu disandarkan kepada Rasulullah. Beda dengan hadis dhaif. Hadis dhaif itu ya ada sanadnya. Walaupun nanti dalam kajiannya ada beberapa yang bermasalah yang menjadikan hadis tersebut sebagai hadis dhaif. Nah, bedanya dengan hadis palsu atau maudhu, itu hadis yang betul-betul bukan hadis dan bahkan haram diriwayatkan. Haram diriwayatkan. Walaupun misalkan dianggap maknanya benar, tidak boleh diriwayatkan. Kecuali untuk menjelaskan bahwa itu adalah hadis maudhu, hadis palsu. Nah, jadi hadis terkait dihidupkannya kembali kedua orang tua Rasulullah termasuk kategori hadis dhaif.
bukan hadis maudhu. Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti telah menjelaskan kualitas hadis tersebut sebagai hadis dhaif saja, bukan hadis maudhu. Dalam bahasan tersendiri. Ini cukup luas juga dibahas oleh beliau. Slide berikutnya. Ini kita sudah berapa menit lagi ini? 8 menit lagi. Al-Hafidh Syamsuddin Ibn Nasiruddin At-Tamashki Ibn Al-Munayyir dalam kitab karyanya berjudul Mauridus Shadi fi Maulidil Hadi setelah menyebut riwayat tentang hidupnya kembali kedua orang tua Rasulullah, beliau menuliskan untaian bait syair berikut ini. Haballahun nabiyya mazid fadlin ala fadlin wa kana bihi ra'ufa fa ahya ummuhu wa kada abuhu li imanin bihi fadlan latifa fasallim fal qadimu bidha qadiru wa in kana al haditsu bihi dha'ifa. Masya Allah, indah sekali baitnya. Beliau mengungkapkan dengan bait syair ini, kita baca terjemahannya. Allah telah mengaruniakan bagi Nabi kita keutamaan yang lebih, yang agung. Yang keutamaan tersebut bertambah atau menambahi di atas keutamaan lainnya pada diri Rasulullah. Dan sesungguhnya Allah Maha kasih sayang, Maha mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ahyallahu, fa'ahya maka menghidupkan oleh Allah ummahu akan ibunya. Wakadha abuhu dan demikian pula ayahnya. Hidup kembali liimanin bihi agar keduanya, agar beriman keduanya bihi dengan Rasulullah. Fadlan latifa, ini adalah keutamaan yang agung dari Allah. Fasallim, maka terimalah penjelasan ini. Fal qadimu bidha qadir, maka sungguhnya Allah yang Maha Qadim, yang tiada bermula. Qadiru itu Maha Kuasa. Wa in kana al-hadisu bihi dha'if, dan sekalipun hadis ini adalah hadis dhaif. Artinya tidak masalah kita berkeyakinan seperti itu. Itu jauh lebih utama. Itu jauh lebih utama untuk kita pegang teguh terkait kedua orang tua Rasulullah dalam sikap kita kepada keduanya dibanding kita mengkafirkan keduanya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Saya ingin mengingatkan, mengatakan kedua orang tua Rasulullah mati dalam keadaan kafir itu betul-betul menyakiti Rasulullah. Menyakiti Rasulullah. Na'udzubillah. Kita tergetar hati kita. Tergetar hati kita. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Orang-orang Wahabi kemana-mana mereka menyebarkan akidah rusak ini. Akidah rusak ini. Na'udzubillah. Yang walaupun sebenarnya ini bukan menyangkut pokok akidah. Artinya di mana seorang muslim kalaupun tidak tahu terkait keadaan kedua orang tua Rasulullah di akhirat, itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Orang-orang Wahabi seakan memang tidak punya hati mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Anda bayangkan, jangankan orang tua Rasulullah, umpama ini, ada seorang dari kita lalu orang tuanya seorang pencuri, seorang pembegal, seorang pencopet, misalkan, atau seorang pelaku maksiat. Lantas kita punya teman, lalu teman tersebut mengata-ngatai kita dengan mengatakan kedua orang tua kita atau orang tua kita pada sifatnya seperti itu tadi. Kita tentu sangat tersinggung. Marah kita. Yang bahkan itu kalaupun benar adanya, tetap kita akan marah. Nah ini Rasulullah tidak ada ketetapan teks yang pasti. Kedua orang tua Rasulullah. Lalu oleh orang-orang Wahabi dengan seenak perut mereka mengatakan keduanya di dalam neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Bakar Ibn Arabi, bahwa orang yang mengatakan demikian itu adalah orang-orang yang terlaknat.
dengan dalil firman Allah, lu'inal ladzina kafaru. Ayat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan melaknat orang-orang alladzina yu'zuna Rasulullah, yang menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan kedua orang tua Rasul masuk ke dalam neraka, atau apalagi dikatakan keduanya sebagai orang kafir, jelas-jelas menyakiti Rasulullah. Orang terlanat semacam demikian itu. Nauzubillah, nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dari golongan itu. Saya membahas ini dan rekan-rekan saya kira juga ikut dalam kajian ini. Insya Allah semua kita mencintai Rasulullah, dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dalam kesempatan ini sampai detik ini dapat menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Taqarruban wa hubban li Rasulillah. Tujuan taqarrub, mendekatkan diri, dan karena dasar kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, rekan-rekan sekalian, berikut ini slide hadis tentang dihidupkan kembali kedua orang tua Rasul, bukan hadis maudhu. Ini dibahas luas oleh Imam Jalal bin Asyuti, juga oleh beberapa ulama lainnya daripada huffazul hadis. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang, dan saya kira waktu kita sudah habis. Pertemuan kita 1 jam. Insyaallah mudah-mudahan minggu depan kita berjumpa kembali. Jadi hari ini kurang lebih kita hanya menyelesaikan 3 slide. 3 slide. Kita punya 55, jadi kalau setiap pertemuan 3 atau 5, waduh masih panjang ini. Tidak mengapa, mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita kerjakan ini dapat menumbuhkan dan mengembangkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian pertemuan kita. Mohon maaf saya tidak punya atau tidak buka waktu untuk pertanyaan. Yang punya pertanyaan nanti silahkan disampaikan ke Bang Fauzi. Ada hadir Bang Fauzi di pertemuan kita ini, atau ke Mbak Aga. Dan saya harap rekan-rekan sekalian memiliki paling tidak PDF-nya, dan slide-nya sudah saya bagikan. Nah, sudah ditampilkan ini di screen-nya ini. Silakan di-download. Dan sekali lagi yang ingin memiliki buku fisiknya silahkan. Cukup tebal, hampir 300 halaman. Dan apa yang kita kutip hanya beberapa bagian saja dalam pertemuan atau dalam slide-slide ini. Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.